Jadi sebenarnya kamu dan Mayang itu nggak pengen waktu itu seperti itu atau bagaimana? Nggak pengen. Karena menurut kita aneh gitu. Kita lagi berduka terus kita disuruh nyanyi. Kalau istilahnya buat ngasih ke Ais ya seperti itu. Tidak bisa. Kok dia ini ngeributin masalah gala itu dia mau cari uang dari mana gitu. Sebenarnya Dedi sekarang ini aktivitasnya apa? Ya bukan total 100% nganggur sih, enggak, tetap ada aktivitas. Cuma sebenarnya kan kalau saya lihat nih sebagai laki-laki ya, terserah mau mengakui atau enggak, Puput ini masih sayang. Kalau aku pengen berpisah pun sehat gitu, dan aku nggak mau yang kampungan seperti ini gitu. Nah terus tadi diceritakan kalau sekarang ini setelah akhirnya kan ternyata bukan settingan, terbukti. Dan memang ternyata akhirnya publik pun menaruh simpati setelah akhirnya tidak diasosiasikan dengan Dedi seperti itu. Tapi benar-benar nggak ada orang yang menghujat sama sekali atau masih ada? 1-2 masih ada lah mas, sudah pasti. Tapi ya itu tadi, kalau aku cek akunnya akun fake, bukan akun ori gitu tuh. Nah kalau fake itu apa nggak orangnya harus repot bikin akun, terus ngomentarin? Ya bisa jadi orang-orang dia. Lo ya orang-orang dia kalau menghina dirimu emang dapat uang? Nggak tahu. Lah ya enggak lah ya, kalau menurut saya terus ngapain gitu, iya kan? Pengen ngefansnya kali. Rela bikin akun baru itu. Makanya. Terus tentang masalah tunjangan anak yang seberat 10 juta itu nggak bisa dipenuhi. Iya kan? Sebenarnya detail ceritanya tuh gimana sih? Karena kalau berangkat dari isu ini jadi terbentuk opini dan judge masyarakat bahwa kalau istilahnya buat ngasih ke Ais ya seperti itu. Tidak bisa. Kok dia ini ngeributin masalah gala itu dia mau cari uang dari mana gitu. Atau malah mau dapat uang dari situ. Ya, bisa jadi. Cuman gini, untuk masalah yang tunjangan 10 juta juga aku luruskan di sini ya. Sebetulnya itu hanya wajib diisi oleh pengadilan agama karena betul, masih ada anak di bawah umur gitu. Dan lawyernya pun saat itu maksudnya izin ini hanya untuk mengisi gitu. Tidak nanti gimana, sampai aku marah saat itu sama lawyer aku, nanti bakalan lama nggak kalau dia nggak mau gitu, nanti bakalan ngulur waktu, sementara aku lagi udah pengen cepet-cepet, udah cepet-cepet itu nggak ngasih gitu. Pun nggak apa-apa, nggak masalah, orang aku nggak minta apa-apa, aku tahu lah aku mau ngasih apa juga gitu, aku tahu juga kan kapasitas dia seperti apa. Ya pada saat itu aku sempat marah sama lawyer aku, terus ini kok Bu, hanya wajib diisi gitu. Ya udah, tapi aku mau minggu depan udah harus putus gitu. Udah akhirnya udah selesai juga. Terus ya itu tadi berarti ada orang yang bilang sebenarnya Dedi itu profesinya apa sih? Pekerjaannya kalau dulu seperti apa kan ya kita nggak usah ngomongin lah. Tapi selama ini tuh ini sampai ada yang bilang pemilik perusahaan lalu kerja di BUMN seperti itu. Jadi kalau boleh diceritakan tapi ya yang sopan aja. Jadi sebenarnya Dedi sekarang ini aktivitasnya apa? Kalau tadi kan sempat ngomong sekarang ini, kalaupun mau ngasih berapa sih? Tadi kan ngomong begitu. Ya karena memang aku tahu kapasitas dia ya. Dulu ya bukan total 100% nganggur sih, enggak, tetap ada aktivitas karena saat itu memang betul perusahaan yang aku pegang ini ada kerjasama dengan BUMN. Tapi itu perusahaannya Puput dari dulu sebenarnya? Bukan, itu perusahaan teman aku. Jadi aku gabung di situ, kita ada pengadaan apa segala macam. Itu perusahaan bersama gitu, sama temen gitu loh. Dedi masuk ke situ? Karena berhubung dia nggak ada kegiatan dan aku kan kadang untuk ngecek barang apa segala macem, nyupir sendiri harus ke luar kota kemana, aku izin sama teman-teman di situ, bisa nggak saat ini suami aku itu belum ada
kegiatan nih, lagi off, aku bilangnya gitu, lagi off banget semenjak COVID ini, bisa nggak aku tarik ke sini ya, paling nggak bisa bantuin aku lah, aku bilang gitu. Terus ya udah tarik aja sih Mbak, jadi tahu soalnya kan aku menyadari kan, aku seorang istri, aku seorang ibu, tapi aku kerja kadang sampai jam 3 pagi pun aku masih ada di lokasi gitu, karena harus kalau pas lagi lembur tuh memang benar-benar harus ngecek karyawan, harus ngecek barang, harus ngecek semuanya gitu. Jadi alhamdulillah dia mau, aku tawarin dan dia mau, ya it's okay. Jadi ya alhamdulillah lah dapat income, dapat gaji dari situ berarti ya, dari kita gitu. Cika ngerasa nggak sih kalau sebenarnya mama ini sama Dedi itu sebenarnya bucin? Iya, aku udah sering bilang banget, kamu tuh bucin banget sama dia. Menurutmu kenapa? Kenapa ya? Kenapa sih Mbak? Gak tahu. Mama emang bucin banget, bucin parah. Kayak walaupun kita cerita, mamaku di gini loh. Mama tuh sempet selalu yang kayak, yaudah nggak apa-apa nanti mama bilangin gitu. Masih kayak gitu. Kalau seperti itu berarti pernikahan dengan Papa Cika sama Dedi itu lamaan sama siapa? Papanya Cika lah. Tapi sama Papa juga bucin dulu Mama. Bucin Iya. juga. Sekarang bucin nggak? Bah. Terus aku tadi nanya Cika, Ais katanya kan deket juga sama Dedi kan. Itu gimana terus sekarang ini? Apa nggak pengen nelpon atau itu? Tanya saja jangan anaknya, mau nelpon nggak? Awalnya memang di minggu pertama itu memang berat banget Mas. Jujur berat banget. Berat buat akunya ya. Karena Ais nggak terbiasa tiada hari tanpa Dedinya. Karena memang setiap hari yang mengasuh juga Dedi. Iya, karena ketika aku harus keluar kota, ketika aku harus ke Pemalang, ketika aku harus kerja, itu dari bayi ya betul banget Dedi yang gantiin popok. Berarti mirip sama Papa dulu ya, ke Cika ya? Lebih Dedinya. Kalau Karena papanya aku- Cika kan dia kerja kan, dia Aku juga ada suster, gitu. cuman aku Cika maunya ada sama suster. papa. Oke. Berarti ini sisi positifnya Dedi ya? Iya, dia memang Coba ceritain. Dedi ya sebagai orang tua ya, maksudnya Dan laki-laki. dan laki-laki dan suami enggak ya, maksudnya kalau memang Cika pun sempat ini loh, Dedi sebagai Dedi itu ini loh Ma, ya good Dedi lah, Jadi kakek-kakek gantiin popok itu masih terampil? masih terampil. Oke. Kakek. Lah kan udah punya cucu? Iya betul. Iya. Maaf. Marah loh nanti. Terus? Itu memang good daddy banget. Jadi setiap hari kita video call kan, ketika aku harus kerja. Dia kayak ngapain? Ini lagi mau nyuapin Ais, lagi mau nyuapin. Dulu aku sebelum ketika aku harus di Pemalang, mungkin lagi ngurusin pekerjaan juga, video call pun Cika di Jakarta, Cika lagi makan nih, lagi nyuapin Cika juga, lagi nyuapin Mayang, lagi sebelum ada Aisyah. Ketika ada Aisyah, benar-benar sampai aku nggak bisa memposisikan kamu seperti ini, aku pengen harus ada suster nih gitu. Jadi ketika aku di Pemalang lama, Ais aku bawa, dan dia nggak mengizinkan, dia nggak mau anak aku tuh dipegang sama suster, aku nggak mau. Udah, atau Dede nggak ada kegiatan, nggak masalah, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Tapi itu pun ya semua kebutuhan aku cover semuanya. Jadi Dedi ini sebenarnya seorang Dedi yang baik juga pas. Iyalah, yang namanya manusia pasti ada sisi baiknya, ada sisi plusnya lah ya, itu udah pasti. Dan ya betul kalau ada dia, mungkin aku nggak sepenuhnya nggak mikirin Ais, itu memang enggak. Ini aku di sini terangkan itu memang enggak ya. Jadi aku bekerja tapi dia siap ngomong anaknya, dia siap. Nyatanya aku tawarin suster berkali-kali sampai aku ngomong, dia aku pengen kamu ada kegiatan di luar, aku pengen ngasih suster. Tapi dia tetap menolak, tetap nggak mau gitu.
udah sayang uangnya, udah biarin biar Didi aja. Kalau aku sayang banget sama Ais bilangnya gitu kan. Nggak mau lah, aku nggak pernah seperti ini, punya anak 2 tuh aku nggak pernah seperti ini katanya. Tapi ya aku juga pun nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kok kenapa ngomong sampai ya sering-sering ngomong yang aku banyak di tag ya Mas, aku nggak mencari tahu, cuman banyak di tag di Instagram bahwa itu Dodi ngomongnya kok anaknya cuman Maya nggak punya adik, aku kemarin itu yang sempat viral di TikTok juga, dan itu ditonton sama Aisyah ceritanya. Sedih itu waktu itu, sempat malam-malam curhat ya Kak, malam-malam sempat dia curhat, kok Didi kok ngomongnya kayak gitu sih Ma gitu. Kan Ais kan tahu sendiri, Didi kalau ngomong kan sering salah, aku bilang gitu juga. Ini memang sedih dia, memang sedih banget dia dengar kayak gitu. Tapi aku coba menjelaskan lah. Kayak di minggu pertama kita berpisah pun, aku menjelaskan ke Ais. Ais sempat tanya, "Ma, kenapa sih kita harus pisah rumah dengan Didi gitu?" Ais tuh smart banget Mas. Dia smart banget. Kenapa sih kita harus pisah, terus kenapa sih Didi kok kalau Ais voice note lama balesnya gitu. Aku coba ngasih pengertian buat dia kalau Didinya lagi sibuk cari uang biar bisa beliin Ais rumah. Aku selalu bilang seperti itu. Ais umur berapa sekarang? 6 tahun. Cuma sebenarnya kan kalau saya lihat nih sebagai laki-laki ya, terserah mau mengakui atau enggak, sebenarnya Puput ini masih sayang. Tapi sayangnya orang yang disayang ini memiliki tadi itu satu hal yang tadi lah. Oke lah, satu kalau ngomong berarti suka salah. Sering banget salah. Sering banget salah, apa yang dipikirannya ternyata terucapnya berbeda dengan yang tadi direncanakan seperti itu. Sama kedua ya kalau menurut saya, kenapa kok harus, ini yang saya nggak ngerti, ada media gitu loh. Itu dia. Kenapa sih selalu melibatkan media? Nggak pernah coba diajak ngobrol tentang itu. Untuk sekarang ini kan aku nggak bisa ngomong juga. Nggak kemarin. Waktu aku masih sama dia, ketika aku dia nggak usah melibatkan media. Ketika aku nggak klik di hati aku pasti menyampaikan. Tapi apapun yang terjadi ya aku kembalikan lagi sama dia. Apa dia nggak kangen sama Ais? Aku yakin 1000% pasti kangen. Apa nggak dia mau melakukan apapun agar dia bisa ketemu sama darah dagingnya juga? Itu yang lagi aku tunggu. Maksudnya kan kalau saya loh ya laki-laki, istilahnya saya harus menekan satu sifat yang saya ingin lakukan ya saya, ya karena waktu itu nggak terulang gitu. Betul. Dan kesempatannya kan bisa kita ulang lagi kalau misalkan, oke, Kak Ica kemarin belum berhasil, bisa diulang ke Mayang. Siapa tahu yang sekarang kan, apa nggak melihat ada Vanessa kecil di situ, Mayang kecil ada di situ. At least kalau nggak melihat kamunya gitu loh. Apa nggak dia kangen gitu. Dan yang aku rasakan adalah ya semua ini tentang wanita, tentang perasaan gitu. Karena wanita nggak pernah membenci kalau menurut saya. Dan menurut saya memang berarti dia nggak khatam dalam membaca buku ensiklopedia wanita. Iya nggak Mas Denny? Ensiklopedia wanita itu tebel banget. Tebel banget, dan aku khatam loh Mas, walaupun aku seorang wanita, aku khatam baca buku itu. Gini, aku sebetulnya di sini nggak pernah mengawali untuk menutup akses komunikasi. Itu aku nggak pernah. Dari awal aku nggak pernah. Tapi setelah aku diblokir, jika pun diblokir, aku berpikir, oh berarti memang benar-benar udah nggak mau ada komunikasi event itu untuk anak gitu. Kalau aku pengen berpisah pun sehat gitu. Aku berpisah sama papanya Cika pun sehat. Sampai detik ini komunikasi kita masih baik gitu, karena ada anak. Dan aku nggak mau yang kampungan seperti ini gitu. Buat aku ini kampungan banget. Masa iya sih kita berpisah tapi anak-anak harus berpisah. Satu contoh, ketika Mayang Cika masih collab, itu kita kan udah aku mengajukan
cerai gitu. Dan dia pun memutuskan, dia menyampaikan ke manajernya anak-anak, ketika kita udah cerai ya udah anak-anak harus cerai. Dan itu otak konyol kalau aku bilang, karena nggak bisa dibegitukan. Cuman ya sudahlah. Kenapa aku aku sampai oke teh, kontrak semua dirubah, semua kontrak dirubah. Tolong sampaikan, kita juga pun minta maaf ke semua pihak, semua apa yang sudah ada kontrak dengan anak-anak, tapi memang harus dipisah karena mungkin di mindset dia seperti apa yang sudah dia utarakan, tanpa anak gue, tanpa nama gue, lu Cika tuh nggak bisa jadi apa-apa. Itu yang disampaikannya Cika. Jadi aku makin menyingsingkan lengan kan. Aku makin menyingsingkan lengan, ya sudah, rubah semua kontrak. Dan aku pun nggak mau, mulai detik ini aku nggak mau ada job yang bareng. Dan itu aku nggak mau mulai, dia yang memulai. Ngeblok nomor pun aku nggak mau mulai. Sekali lagi dari versi sana bilangnya aku yang memutuskan komunikasi, aku yang memblokir nomor. Itu fitnah karena betul-betul dari pihak dia yang blokir semua kan. Sampai komunikasi terakhir untuk anak pun lewat manajernya anak-anak, manajernya Cika, Teh Irma. Dan ketika melihat Teh Irma posting video Aisyah bermain dengan Gala di feed Instagramnya, dia nggak berkenan dan dia ngeblokir Teh Irma. Dan itu bikin aku makin murka memang. Ya sudah Teh, beruntunglah kamu udah diblokir sama dia. Jadi fix sudah tidak ada lagi komunikasi apapun ya. Jangan sampai ada komunikasi apapun. Itu yakin Dedi atau dipanas-panasin sama orang? Aku tahu banget sifatnya dia. Karena dia kalau egonya itu memang. Oh ya, tapi kalau menurut saya itu Dedi ini kan berarti hitungannya nggak tahu baby boomers atau Gen X ya. Kalau saya ini Gen X gitu loh. Kalau yang suka blokir-blokir biasanya milenial Teh. Jadi kalau saya pikir gitu. bukan anak-anak kelahiran tahun 90 ke bawah itu seperti itu gitu. Kalau saya pikir kalau ya seusia saya ini kalau ada masalah ya datang ketemu itu kita sudah tahu ya. Ya. Kalaupun iya ya nggak usah blokir, ya tinggal nggak diangkat. Ya. Ya tinggal kita abaikan saja gitu loh. Saya penasaran pengen ngobrol sama Dedi ini. Ya, maksudnya sampai Mayang blokir WA aku pun. Tapi kalau Mayang sebelum ngeblokir tuh dia sempat kirim pesan draft panjang kalimat dan itu yakin dari bahasanya itu bahasa bapaknya. Karena aku paham banget kan, dia kan selalu ngedraft dulu gitu. Baru itu buat aku dan buat Cika juga. Isinya apa Cik? Isinya dia bilang dia kurang suka kalau aku menyampaikan Dedi yang seperti ini, dia kurang suka. Aku dibilangnya buka aib kan. Terus dia bilang kayak ya udahlah, kita udahan gitu loh. Udahan, bener-bener udahan. Kayak ya udah gitu, kita nggak usah kenal gitu. Tapi kamu tahu itu Kak Cika Kak Mayang yang nulis atau bukan? Bukan, Kak Mayang nggak kayak gitu. Kok yakin kamu? Yakin 100%, aku tahu Kak Mayang. Dan apa yang disampaikan ke aku pun aku tahu itu bukan bahasa Mayang. Dan terus kalau seperti itu berarti ini kan sandiwara apa yang dimainkan lah? Kalau tahu udah orang yang kita kasih tahu aja bakal tahu kalau ini bohong gitu, kenapa kok harus orang lain kali ini? Aku tahu sisi baiknya dia, aku tahu sisi yang tadi itu cerita dia, aku tahu sisi kasarnya dia, tahu sisi egonya dia setinggi apa gitu, aku tahu semua. Jadi kenapa aku bisa menyimpulkan seperti itu? Karena aku tahu dia. Sedaki-dakinya dia tuh aku tahu dia. Oke, tapi kan tadi kamu pun nggak cerita, kalau yang tadi dibilang Cika ini jangan cerita karena aib. Sejauh ini ya Puput nggak cerita karena kalau aib kan ada banyak yang lain ya. Tapi kalau misalkan tadi suka sebagainya, saya pikir itu bukan aib, itu seharusnya sesuatu yang harusnya diceritakan, dicegah karena ini anak kecil. Ya mau besar pun nggak ada satu dalilnya orang tua ini boleh melakukan kepada anak kalau menurut saya loh. Karena saya pun nggak pernah diperlakukan begitu. Ada saudara saya, keluarga
besar saya ada yang seperti itu. Ya saya nggak setuju gitu. Ya. Ya mungkin ini juga sih ya, apa namanya, ketika anak udah over mungkin kali ya, over di dalam arti menurut versinya Dedi gitu. Ketika udah over tuh dia memang begitu. Nah tapi kalau dilihat ini berarti kan, kalau boleh saya artikan, korbannya berarti kan berjatuhan gitu. Iya, korbannya banyak betul. Makanya aku udah cukup lah. Makanya aku pernah bilang di salah satu podcast, aku nggak mau menggadaikan batin anak aku. Kenapa aku mengakhiri semua ini? Aku nggak mau terlalu. Aku 7 tahun ini, aku bener-bener apa ya? Merasa bersalah. Aku bodoh banget gitu. Aku nggak bilang aku membenci diri aku sendiri ya Mas. Karena itu bukan hak aku untuk membenci aku. Dan itu kan pilihan. Dan itu pilihan, dan aku sadar sesadar-sadarnya. Bahwa sekarang salah memilih kemarin itu. Iya, aku sadar sesadar-sadarnya menikah dengan dia, memutuskan menikah dengan dia itu nggak ada paksaan dari siapapun. Itu benar-benar pure dari hati aku, dari jiwa aku, dan aku nggak mau menyesali. Hanya aku merasa bersalah pada diri aku sendiri. Selama ini aku menggadaikan batin anak aku gitu. Dan aku nggak mau egois. Aku harus menyelamatkan batin dan jiwa anak aku. Dan ya aku pengen menyehatkan jiwa aku sendiri juga. Jadi Cika akhirnya nggak ngomong ke mama gitu misalkan, Nama kenapa nggak dari dulu, kenapa kok kamu nggak pernah menceritakan ini sebelumnya, kenapa nggak mama melakukan ini lebih cepat gitu? Enggak, karena kan yang aku lihat mama sama Dedi ya udah gitu kan. Bucin itu tadi. Walaupun mama juga kalau misalnya berantem pasti cerita. Cuman kan kalau akhirnya balik lagi berarti emang mamanya mau kan. Dan kamu menghormati itu. Iya, aku nggak mau mengganggu itu. Oke. Sampai akhirnya terus kemudian datang ke tempat Pak Haji. Lebaran, Ramadan itu sebetulnya aku pengen banget main ke Gala. Karena Ais juga pun sempet, Ais kan memang sering lihat TikTok gitu kan. Gala udah lucu banget, mama aku pengen main ke Gala gitu. Yaudah nanti mama agendakan deh, mudah-mudahan Ramadan ini bisa main dulu ke sana sebelum kita mudik gitu. Tapi ternyata Ramadan kemarin pun kerjaanku padat banget, susah juga aku. Cuman pas Lebaran aku sempet broadcast kirim ucapan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin gitu kan, termasuk ke Bu Haji, termasuk ke Pak Haji juga. Tapi waktu itu mikirnya bakal dibalas atau enggak? Yang penting aku kirim, aku nggak memperdulikan mau dibalas apa enggaknya itu, nggak memperdulikan. Yang penting aku kirim juga. Pas aku baru mau balik, aku mudik tuh, sempat mudik ke Pemalang lama. Pas aku balik tuh di jalan ya Cik, arah udah mau masuk tol, baru mau masuk tol, Pak Hajinya telepon mau memastikan ini Mbak Puput bener atau bukan gitu. Terus iya Pak Haji gitu, gimana kabarnya? Udah itu mulailah komunikasi baik, terus main ke sini, dijenguk Gala gitu, terus ajak Aisyah, ajak anak-anak aja gitu. Terus oh iya Pak Haji, ini kebenaran saya juga baru mau balik ke Jakarta, insya Allah nanti sampai Jakarta lah, nanti kita atur buat main silaturahmi ke sana sekalian, belum lama nggak ketemu sama Bu Haji juga. Oh ya udah, kami tunggu. Setelah itu akhirnya datangnya? Setelah itu akhirnya sebelum aku ngajak anak-anak ke sana, aku memang ketemu dulu sama Pak Haji ya, ya kita bicara dulu lah. Maksudnya lama ada masalah, sebelumnya ada masalah, terus kemudian aku pengen ya tanpa anak-anak biar lebih inilah ya, lebih fokus lagi untuk bicara masalah yang sudah terjadi. Yaudah dari situ semakin mencair suasananya, dan ayolah kapan ajak anak-anak main ke, iya Mbak Haji nanti saya pasti main, nanti saya pun kangen banget sama Gala, kangen banget. Singkatnya apa sih yang diobrolin waktu itu yang nggak ada anak-anak? Kita lebih ngobrolin, Pak Haji pun ini ya,
Menanyakan yang sama penasaran tadi itu. Penasaran itu. Kenapa bisa terjadi ada perceraian? Ini bener apa enggak? Nah gitu. berarti yang tadi ditanyain dari awal ini semua ditanyain juga berarti. Ditanya juga. Terus ya aku menjawab yang ya singkat, padat dan jelas lah ya Pak Haji. Lalu? Kemudian udah gimana ya, menurut saya pun sebenarnya nggak pengen terjadi seperti ini, cuman memang jalannya harus seperti ini. Ya udahlah Pak Haji, saya pun minta maaf karena memang ya saya sudah capek menjalankan apa yang tidak dari hati nurani, terus saya harus menjalankan, itu berat buat saya. Ya udahlah, dan konflik ini juga sebetulnya udah lama juga kok, bukan hanya karena masalah ini. Sebelumnya pun kita memang udah nggak satu rumah tuh dari sebelum anak-anak nggak ada, ulang gitu. Udah sempat cerita semua juga, terus ya udah aku tahu kok mau butuh orang. Aku tuh semangat tuh Pak Haji ya, atas penyampaiannya Pak Haji seperti itu. Ya udah, akhirnya itu aja sih yang dibahas. Terus iya makanya, maksudnya ya udahlah, baik-baik aja. Kalau misalkan Gala kita asuh ya, kita pun nggak menutup kemungkinan dia pun kakeknya, tapi udah jangan bikin kegaduhan, jangan bikin perkara gitu. Ya aku pun menyampaikan yang mudah-mudahan apa yang dilakukan sama dedinya Ais bukan dari hati nuraninya ya Pak Haji, karena tahu aku ya di sini juga bukan dia sendiri yang main. Betul. Ada orang-orang di belakang dia yang sebetulnya kadang dia nggak mau menjalankan, tapi ya karena dorongan itu akhirnya terjadi gitu. Aku sempat menyampaikan seperti itu. Ya sempat ditanya juga, ini tuh sebenarnya siapa sih, dan ini siapa? Si orang-orang ini tadi. Orang-orang yang ikut terlibat itulah. Terus ya aku cuma dijawab sekapasitasnya. Sekapasitas aku, setahu aku aja. Dan Pak Haji juga nggak heran gitu dengan orang-orang ini tuh motivasinya apa gitu? Itu heran. Sempat tanya ke aku juga, itu juga lah Pak Haji, itu yang bikin aku tuh apa, motivasinya tuh apa yang membuat mereka seperti ini, ada unsur apa gitu. Akhirnya aku permisi, dan minggu depannya baru aku datang. Anak-anak main. Dan pas datang itu pun ya sebenarnya cair banget dan welcome banget. Nggak cuma Pak Haji dan Bu Haji, tapi keluarganya semuanya ada semua. Ada anaknya, enggak, Fuji lagi kerja, ada pekerjaan dia. Tapi yang lain-lain ada. Yang lainnya ada. Terus ya suasananya mencair, kita silaturahmi, nyapa kita dengan hangat juga. Gala datang juga peluk Ais, peluk aku. Sempat aku posting juga kan di story. Jadi ya memang dari awal pun aku pribadi dengan Pak Haji, Bu Haji baik-baik aja hubungannya. Nggak pernah ada masalah apapun, dan aku pun nggak pernah membicarakan apapun kan, tentang beliau, nggak pernah. Makanya ya sudahlah, gimana lagi. Untuk pemindahan makam segala macam itu juga dibahas. Terus? Ya saya menyampaikan apa yang itu pun saya nggak pengen Mbak Ji, nggak pengen itu terjadi. Nah iya, itu makam udah dibenerin, udah di marmer, udah diperbaikin. Sebetulnya dari dulu saya pengen benerin makam, tapi kan masa saya benerin makam baby sendiri, masa iya harus makam bibi doang yang dibenerin, otomatis harus keduanya gitu. Lalu tiba-tiba kayak gini, masih ada lagi mau dibongkar, apa tujuannya? Makanya apa yang membuat dia seperti ini tuh aku aja nggak ngerti. Pak Faisal nggak menyampaikan dia juga lelah gitu dengan ini semua? Dia lelah, ada pastilah Mas. Lelah, dia menyampaikan juga, kita nggak mau seperti ini. Lelah, capek. Ya iyalah Pak Haji, sebetulnya yang harus kita pikirkan kan bagaimana memikirkan Gala ke depan gitu. Itu yang paling harus diprioritaskan kan, bukan yang lainnya. Makanya kan permasalahannya juga tentang uang asuransi yang saat itu yang dicairkan, katanya dicairkan, tapi terus waktu itu minta bayar laundry kan? Aduh, itu sih parah sih ya. Maksudnya gimana ya? Setelah aku tahu, aku mencoba. Itu laundry kamu tuh tagihan udah 1 juta lebih loh, itu kan
aku kan nggak, waktu itu juga udah sempat keluar lagi kan dari apartemen situ. Itu nagihnya kan ke aku karena biasa intensnya sama aku. Kamu aja lah yang bayar, dan aku tetap aku aja yang bayar. Terus akhirnya uang asuransi itu sebenarnya nggak tahu. Aku nggak menyentuh, melihat pun nggak, nominalnya, realnya berapa pun aku nggak tahu. Berarti beliau berkonsultasinya nggak dengan istrinya saat itu ya? Enggak. Dan memang aku menyarankan untuk pertama kali uang tersebut keluar itu, tolong kamu bicarakan baik-baik dengan yang membayarkan premi ini, karena kita tahu yang bayar premi ini siapa gitu. Kita tahu, tolong kamu bicarakan baik-baik ke sana. Kalau udah clear, tolong aku minta kamu bersihkan nama kamu lah, walaupun tidak 100%, paling tidak ada baiknya gitu loh. Jadi yang membayar premi adalah? Setahu aku ya itu Prof. Bambang. Jadi memang ya kalau mau ngobrol haknya ya adalah hak beliau ini tadi ya? Iya, betul. Memang itu pure, kalau secara hukum memang total itu hak kamu gitu. Cuman kan di sini si Vanessa-nya meninggalkan anak gitu. Aku cuma menasehati itu pada saat itu. Tapi dia ya sedikit menolak juga, terus ya sudah, yang penting aku udah sampaikan ke kamu. Kalau aku nggak berharap juga untuk atas uang tersebut, aku nggak berharap sama sekali. Terus waktu ultah kemarin pun berarti membuktikan lagi ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau ternyata nggak membuat masalah, maksudnya kan Ultahnya siapa? ultah Gala ini setelah datang kan ternyata ya kalau nggak ribut sebenarnya nggak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah. Tapi nggak ada obrolan apa-apa lagi tentang Dedi ini tadi. Pas ulang tahun nggak yang kita obrolin ya Gala. Nah terus dengan Dedi terus tiba-tiba datang ke rumah terus tiup lilin dan sebagainya, itu waktu lihat itu ya Cika sama aku nggak Mama tahu ya, Puput cuman apa? banyak di tag sama orang, banyak di tag di Instagram, di TikTok gitu kan. Terus si Cika, "Mah, ini maksudnya apa sih, itu apa? Ini mereka datang ke sana gitu, ke rumah gitu, ke rumahnya Gala." Aduh, nggak ngerti deh konsepnya apa. Tapi itu waktu itu datang dengan siapa, kenal ini? Siapa yang bareng sama Dedi datang itu kenal semua? Aku kenal, tahu. Satunya itu ya yang biasa mijet Vanessa, yang satunya temennya Dedi juga sih. Sama Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya aku sedih, Mas. Ya. Jujur. Melihat video itu tuh miris aku. Gimana, coba ceritain mirisnya? Iya, miris aja, miris. Ya, andai semua ini miris. Aku flashback ke ulang tahun Gala yang pertama ya, gimana kita masih baik-baik saja. Vanessa meminta kita untuk datang di ultahnya Gala. Terus Kita itu berarti Dedi juga diminta datang? waktu ulang tahun Gala pertama ya, hubungan kita baik banget loh saat itu, sedang harmonis. Dengan Vanessa, dengan Bibi itu harmonis banget. Itu minta kita datang sampai, "Kak, Mama agak terlambat, masalahnya kerjaan belum beres, tapi pasti datang kan, Mama pasti datang kan, pasti Mama datang." Memang kita agak terlambat karena kesana pun kita nggak ketemu sama Pak Haji sama Bu Haji waktu itu. Cuman masih banyak tamu juga, dan itu happy banget, itu sempat foto-foto juga, sempat nyanyi-nyanyi juga buat Gala sama Vanessa juga. Terus di ulang tahun yang sekarang ya, mirisnya udah nggak ada almarhumah nggak ada. Dan kok bisa dia tiup lilin di depan situ tanpa konfirmasi dulu, kenapa harus terus tidak di videoin ada gitu kan? komunikasi? Iya. Terus kenapa sih nggak ada komunikasi sama yang ini loh, maksudnya nggak ada kenapa harus diem, kenapa harus tiba-tiba tuh datang, kenapa harus nggak komunikasi dulu sama Pak Haji, sama Bu Haji, sama keluarganya gitu lah. Maksudnya permisi dulu lah, kita mau datang baiknya kemana, atau misalkan Pak Haji nggak ngundang pun mungkin bisa
nantilah setelah ada jawaban dari Pak Haji Bu Hajinya gimana gitu, baru mereka datang. Tapi waktu kejadian itu nggak terus nelpon Pak Haji, tapi nggak nelpon terus berkeluh kesah ke dirimu kan? Enggak. Karena sudah tahu kalau udah nggak juga gitu. Iya, karena Pak Haji juga tahu kita udah nggak ada komunikasi kan sama dedinya Ais tuh, nggak ada komunikasi apapun, jadi ya nggak tahu. Miris mas, miris banget ngeliat video itu. Aku lebih sedihnya ke Mayang sih. Aku lebih sedihnya ke Mayang. Andai aku bisa ngajak dia untuk datang ke ultahnya Gala pun pasti aku ajak gitu. Dan Mayang pun pasti akan sebenarnya diterima juga di Pasti situ. bakal mau banget, pasti. Cuman kan ya kembali lagi, dia juga kan anaknya penurut banget kan sama dedinya, takut mungkin. Tapi kalau aku ajak, aku bicara baik-baik ya mungkin bisa terjadi ikut, mungkin ya. Cuman kan aku pun nggak ada komunikasi ke dia, nggak ada akses lagi ke dia karena aku udah blokir balik juga kan. Iya benar itu. Jadi waktu habis silaturahmi ke Gala, Ais tuh pulang tuh ngasih ini, Mama aku tuh punya uang banyak loh gitu. Lah uang dari mana? Dari opanya Gala. Kok Ais nggak cerita, baru cerita? Iya Ais lupa juga. Terus kok waktu di sana nggak ngomong sama Mama? Iya karena kata opanya Gala biarin buat jajan Ais. Sampai aku memang sempat telepon sama Pak Haji kan, Pak Haji aduh kita nggak enak, harusnya kita yang kita nggak bisa ngasih apa-apa sama Gala, kita cuma ngasih sekedarnya aja, ngapain juga ngasih, nggak apa-apa, anak kecil kan kalau dikasih THR suka seneng gitu, karena itu masih momen Lebaran juga kan seneng gitu. Iya saya baru tahu banget, makasih ya Pak Haji. Ya. Pak Dodi tapi ayah kandungnya Vanessa ya itu? Iya setahu aku ya. Memang dari silsilanya memang ayah kandung. Iya, ini juga kan akhirnya mirip juga gitu kalau menurut saya. Aku pengen semuanya cepat selesai, nggak ada kegaduhan lagi. Dan aku pengen semuanya baik-baik saja. Aku pun pengen komunikasi baik-baik saja. Aku nggak mau pengen seperti ini, Mas. Jujur, kalau aku dibilang, aku suka sedih sendiri. Maksudnya kalau dari versi sana menyebut aku yang menutup akses. Kayak kemarin tuh dari sepupunya dia ada yang ngomong, rumahnya aja nggak tahu gimana mau jenguk Aisyah gitu. Bukan itu, bukan rumahnya aja nggak tahu. Kita nggak ada komunikasi sehat. Coba kalau komunikasi kita sehat. Ulang tahun Aisyah kemarin pun pasti aku sampaikan, Aisyah ulang tahun nih. Dedi kan juga tahu kan harusnya ulang tahunnya kapan. Udah pasti tahu lah. Kemarin kan aku sempat ngerayain juga kan sama teman-teman deket. Cuman karena nggak ada komunikasi sehat aja. Cika nggak berusaha ngubungin Kak Mayang? Kamu kan ditutup aksesnya. Masa kamu anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa lewat mana pinjam HP orang di DM atau apa? Aku takut HP-nya kamu yang dicek-cek gitu. Nanti malah kamu yang kena. Memang kalau kena kan sekarang udah nggak terlalu galak kayak dulu. Ya kan kita nggak tahu di rumahnya mereka ngapain. Aku takut. Sebenarnya ini kayak apa ya? Sebelum kita mulai ini, tadi kan Mama udah cerita. Ya akhirnya kalau kita ada masalah kan kita cuma bisa ngobrolnya lewat ini gitu. Kalau kamu pengen ngomong ke Kak Mayang saat ini ngeliat, jangan ngomong yang tadi kamu pengen kalau bisa pergi, itu bukan, tapi apa yang kamu pengen sampaikan ke Kak Mayang? Yang pengen aku sampaikan ke Kak Mayang ya. Tuh Kak Mayang ada di situ tuh. Ya. Karena ini kalau di seperti ini, ya kesempatannya cuman pas seperti ini nanti dia nonton, dia akan tahu dan denger gitu. Iya buat Kak Mayang, menurut aku mulai sekarang berani aja bilang enggak kalau emang gak sesuai sama hati. Tetap jadi Kak Mayang nurut. Semoga Kak Mayang sukses biar bisa banggain Dedi. Dan semoga bahagia selalu lah. Gak usah ada masalah-masalah yang kemarin tuh jangan pernah ada lagi ke depannya. Apa yang momen yang paling kamu ingat dari kamu kenal Kak Mayang sampai sekarang? Kalau Mama tadi kan cerita waktu Kak Mayang lihat kamu dimandiin, dikasih minyak telon dan sebagainya. Momen yang
kita tinggal berdua bareng di Pemalang sih. Mama sama Dedi kan di Jakarta, aku sama Kamayang di Pemalang tuh tinggal berdua. Aku sering banget, aku kan suka masak ya orangnya. Kamayang jadi kayak bikin list gitu, jika nanti pagi masakin aku ini ya, siang masakin aku ini, itu aku gak bisa lupa sih. Apa yang kamu masakin? Kalau pagi tuh Kamayang biasanya sukanya nasi goreng, nanti kalau siangnya Kamayang minta dibikinin ayam mentega gitu. Nanti kalau sore-sorenya dia lapar minta cemilan, aku suka bikin dessert gitu buat Kamayang. Kenapa kamu nggak masakin itu terus kamu kirim? Nanti kalau tahu dari aku Apa dibuang? Nggak? takut ya. Nggak mungkin. Apalagi kalau udah ditonton sama netizen gini, Iya. kalau sampai dibuang pasti akan dibully. Bukan Kamayang yang buang ya, Dedi kan takutnya kan nggak akan. Aku potong dulu ya Mas. Lebaran kemarin tuh aku sempat juga. Kita sempat masak tuh bener-bener yang kesukaan Kamayang dan kesukaan Dedinya. Kita bikin semur, kita bikin rendang, kita bikin sayur lodeh, kita bikin ketupat, kita bikin ini. Dan aku udah punya feeling paketin apa ya ke sana. Kirim apa ya ke sana. Cuman nggak usah lah, nanti takutnya malah dibuang lah apa gimana gitu. Cuman aku masih sempat kepikiran. Ya kirimin aja, kalau menurutku kalaupun udah dibuang pun niat kita kan sudah terlaksana. Iya, niat kita baik gitu ya. Cuman enggak nanti dikiranya gimana Nah tapi itu pemikiran orang. Udah nggak usah pikir kiranya gimana. Kamu bikinin aja. Jadi Kak Mayang maunya nasi goreng atau apa tadi ayam mentega. Hobi banget nasi goreng ya. Nah, kamu kirimin. Karena ya kalau menurutku apa sih yang membuat keluarga itu harus terpisah gitu. Iya. Kalaupun ternyata suami istri ya. Betul, aku pengennya sih walaupun berpisah tapi bukan akhir dari segalanya gitu loh Mas. Aku pengen tetap ada komunikasi yang sehat, yang baik. Gak bakalan kok, aku juga gak, dia tahu banget sifat aku tuh orangnya luluhan. Aku orangnya tuh apa sih mudah Terenyuh, iya mudah. terenyuh gitu. Jadi mudah membuka hati lah, walaupun maksudnya membuka hati bukan berarti untuk kembali ya, enggak itu, tapi oke lah kita udah tidak jadi suami istri, tapi kita bisa jadi saudara kok, apalagi ada ikatan gitu. Kayaknya itu sih. Tapi memang ya, moga-moga ini belum akhir cerita. Semoga ini baru tengah cerita dengan happy ending nanti di ujungnya. Karena Ais juga masih ada. Dan iya itu tadi loh. Kalau Puput kan bisa memilih, Cika sama Ais ini kan nggak bisa memilih. Dia ada di sini. Ya semoga apapun itu bisa, ya tadi, nggak ada masalah gitu. Karena sama Papa juga nggak ada masalah kan ya. Oke. Buktinya baik-baik aja. Yuk kita buka kartunya. Ini yang aku tunggu. Nah, kalau tadi kan yang ditunggu netizen, aku harus kasih dulu. Ini yang aku